Halo guys, balik lagi di channel Mikir Santai. Kali ini kita bakal bahas fenomena yang kayaknya nggak ada matinya. Apalagi kalau udah nyentuh ranah politik. Drama kolom komentar. Kenapa sih tiap dua kubu beda pandangan politik saat ketemu di kolom komentar? Hasilnya pasti heboh banget, panas, dan kadang bikin kita pengen ngakak tapi juga jengkel. Yuk kita bedah fenomena ini sampai tuntas. Pertama, kalau udah bahas politik, tiap orang kayak punya jiwa kesatria yang siap berjuang buat kebenaran versi mereka. Begitu dua kubu beda pandangan ketemu, langsung deh suasananya berubah jadi kayak debat presiden. Tapi versi kolom komentar. Yang satu komen, yang lain bales lebih panjang. Bahkan kadang ada yang ngirim tautan berita biar argumennya makin valid. Semua pengen jadi pahlawan buat kubu mereka. Dan ini bikin suasana makin panas, kayak obor yang disirami bensin. Nah, di Indonesia ini, apalagi kalau udah deket sama musim pemilu, sering banget kita lihat orang kayak terbelah jadi dua kubu besar. Masing-masing bela idolanya. Tiap kelompok yakin banget kalau pilihan politik mereka adalah solusi terbaik buat bangsa. Jadi begitu ketemu lawan di kolom komentar, wah siap-siap aja drama dimulai. Yang satu bilang, lihat dong program si ini keren banget, prestasinya nyata. Yang satunya bales, itu cuma pencitraan doang bro. Langsunglah kolom komentar kayak lapangan tinju digital. Pendukung setia tiap kubu kayak bawa poster virtual, siap perang ideologi. Kalau di awal, perdebatan masih soal fakta atau data. Tapi makin lama argumennya jadi makin baper. Yang tadinya ngomongin program pemerintah atau janji kampanye, ujung-ujungnya jadi nyerang pribadi. Mulai ada yang bilang, lu mah fanatik banget, atau makanya buka mata, jangan buta politik. Argumen jadi keluar jalur. Bahkan ada yang bawa-bawa latar belakang pendidikan, pekerjaan, pokoknya makin personal. Semua ini karena ego politik guys. Mereka nggak cuma mau nunjukin pendapat, tapi juga mempertahankan harga diri mereka. Kalau udah bawa-bawa politik, jangan lupa nih, di kolom komentar pasti ada pasukan pendukung garis keras. Nah, ini adalah sekelompok orang yang seakan-akan punya misi khusus buat ngamanin komentar dari kubu mereka. Kadang ini real orang beneran, kadang malah akun-akun anonim yang suka ngompor-ngomporin suasana. Mereka bakal nge-like komen yang sejalan sama ide mereka, terus ngebas lawan. Ada yang serius ngejelasin poin-poin, ada juga yang cuma ngasih sindiran atau ngelempar meme. Apapun caranya, yang penting jaga gawang politik idolanya. Kalau lagi perang di kolom komentar soal politik, biasanya ada tim yang pakai cara kreatif. Mereka ngepost meme atau gif lucu yang seolah-olah sindir lawan, tapi sambil ngakak. Ini bikin komen jadi seru, meski kadang isinya sarkasme. Misalnya, kalau lagi ada kebijakan kontroversial, muncul meme yang nyindir kebijakan tersebut. Yang satu komen masuk akal, yang satunya bilang sarkas sih, tapi jelek banget. Ini bikin perang komen makin panjang, karena kreativitas kayak gini bikin makin banyak yang terlibat. Dari yang awalnya cuma lihat, jadi pengen ikutan. Media sosial sering banget bikin kita cuma lihat konten yang sejalan sama pandangan kita sendiri. Jadi pas tiba-tiba ketemu yang beda pandangan di kolom komentar, langsung deh jadi shock dan merasa perlu ngelurusin. Dalam situasi kayak gini, banyak orang ngerasa pandangannya adalah yang paling benar. Karena selama ini cuma dapat info yang confirm dengan opini mereka. Jadi mereka bakal berusaha keras meyakinkan pihak lawan. Kalau ada yang nggak setuju, dihajar habis-habisan sampai minta ampun. Kolom komentar jadi arena adu sih paling bener.
Ini dia guys, biasanya kalau dua kubu beda politik perang di kolom komentar, susah banget ketemu ujungnya. Mereka kayak nggak rela komen terakhir dibiarkan tanpa dibales. Tiap argumen selalu di-counter, nggak ada yang mau kalah. Ini udah jadi lingkaran setan, yang ujung-ujungnya malah bikin suasana makin panas, tanpa ada yang ngalah. Kalau salah satu stop komen, mungkin baru deh reda. Tapi itu langka banget bro. Masing-masing pengen nunjukin kalau pendapat mereka yang paling cerdas, dan kolom komentar jadi tempat pembuktian ego dan kesetiaan. Jadi guys, kolom komentar soal politik itu ibarat kayak cermin ego dan kepercayaan kita masing-masing. Kita semua pengen merasa benar, apalagi kalau udah ngomongin politik. Ngerasa pilihan kita tuh yang terbaik buat masa depan. Algoritma sosmed yang bikin kita sering ketemu konten sejalan, bikin kita gampang banget ngejudge yang beda pendapat. Akhirnya di kolom komentar kita malah lebih banyak perang daripada belajar pandangan orang lain. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Kenapa sih perang komentar politik ini susah banget dihentikan? Oke, thank you buat yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa komen di bawah, tapi dengan damai ya. Like, share, dan subscribe biar channel ini bisa terus bahas fenomena seru lainnya. Sampai ketemu di konten berikutnya, dan jangan lupa pilih pandangan dengan kepala dingin. Jangan pakai emosi.